Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sentralisasi pendidikan serta permasalahan yang dihadapi oleh wilayah 3T ini, sehingga Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Yang pertama adalah sentralisasi pendidikan. Nah, sentralisasi pendidikan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat, di mana seluruh urusan pendidikan dilimpahkan kepada pemerintah pusat. Pengelolaan serta pengaturan sistem pendidikannya itu cenderung diatur oleh pemerintah pusat daripada otoritas lokal ataupun regional. Nah, yang kedua adalah permasalahannya. Yang pertama adalah permasalahan pengajar. Jumlah pengajar yang tidak memadai. Pada 2018, 170.000 lowongan pekerja guru tidak memiliki pendaftar, artinya terjadi kekurangan guru yang akibatnya meningkatkan kesenjangan kemampuan dan keterampilan peserta didik di daerah 3T. Belum lagi distribusi serta kualifikasi pengajar yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah akses dan fasilitasnya. Akses dan fasilitas yang sering kita dengar di daerah 3T adalah akses menuju ke sekolahnya itu yang sangat sulit. Rata-rata 179 km atau 5 jam perjalanan dari kota ataupun kabupaten. Belum lagi hanya 29% daerah tersebut yang memiliki akses ke jaringan listrik dan hanya 17% yang memiliki akses internet. Lalu mengapa sentralisasi pendidikan ini sangat-sangat dipercayai oleh Dewan akan memajukan dan menjadi solusi dari kesenjangan pendidikan di wilayah 3T? Yang pertama, dengan adanya sentralisasi pendidikan maka akan terjadilah kurikulum yang terstandarisasi. Kurikulum yang digunakan di seluruh wilayah ditetapkan dan diatur oleh otoritas pusat yang akan memastikan bahwa semua siswa akan mendapatkan materi dan pelajaran yang seragam serta standar pendidikan yang sama terlepas dari di mana mereka belajar dan lokasi geografis mereka. Yang kedua adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan terhadap kualitas pendidikan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi hasil belajar dilakukan oleh lembaga pusat. Hal ini mempermudah pemantauan dan penilaian kualitas pendidikan di berbagai daerah. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya. Sumber daya dialokasikan seperti dana, bahan ajar, dan pelatihan guru dikelola oleh otoritas pusat. Ini memungkinkan distribusi yang lebih adil dan efisien dari sumber daya pendidikan di seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang tertinggal atau mungkin kurang beruntung secara ekonomi. Yang keempat adalah pengembangan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan termasuk standar akademik, kebijakan penilaian, dan regulasi lainnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini tentunya diterapkan secara seragam di seluruh sistem pendidikan untuk memastikan kesetaraan. Yang kelima adalah penyampaian teknologi dan infrastruktur. Dalam konteks pendidikan jarak jauh, sentralisasi dapat mencangkup pengembangan dan pengelolaan platform teknologi pendidikan secara terpusat. Ini mencangkup penyediaan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mendukung pelajaran jarak jauh seperti jaringan internet dan juga perangkat keras. Yang keenam adalah pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, program pelatihan dan pengembangan profesional untuk pelatihan guru dan staf pendidik seringkali diselenggarakan secara terpusat untuk memastikan bahwa semua pendidik menerima pelatihan konsisten dan sesuai dengan standar nasional, dan ini mencangkup penyediaan materi pelatihan dan sumber daya yang seragam. Lalu apa hubungannya dengan pembangunan infrastruktur? Nah, saya percaya bahwa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan yang pertama, akses pendidikan. Nah, infrastruktur yang mendukung pembelajaran jarak jauh seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai seperti komputer, tablet, dan smartphone akan memungkinkan siswa di wilayah 3T untuk mengakses materi pendidikan dari sumber-sumber yang mungkin tidak tersedia secara lokal, serta membuka peluang baru bagi mereka yang belajar dari pengajar dan sumber daya yang mungkin tidak di lingkungan mereka. Sebab itulah, pada saat ini kita sudah mengenal adanya ruang guru, kiper, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi, platform yang digunakan akan menyediakan materi ajar, buku teks, dan sumber daya pendidik yang tersedia secara online, yang akan mudah diakses oleh siswa di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses ke perpustakaan atau sumber daya pendidikan fisik. Yang kedua adalah kualitas pengajar yang konsisten. Nah, dengan infrastruktur yang baik, wilayah 3T dapat mengakses pengajar dari para ahli dan pengajar berkualitas tinggi tanpa terbatas dari jarak geografis. Ini memastikan bahwa seluruh murid atau siswa menerima pendidikan yang sebanding dengan yang diterima oleh siswa di daerah yang lebih maju. Belum lagi, kurikulum yang sudah terpadu akan memfasilitasi penerapan kurikulum dan standar pendidikan yang konsisten di seluruh wilayah, sehingga siswa di wilayah 3T memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa di daerah lainnya. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Dengan menggunakan teknologi,
akan meningkatkan pembelajaran jarak jauh yang mengembangkan keterampilan teknologi yang penting, yang dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk belajar dan kerja dan mengurangi kesenjangan keterampilan mereka antara daerah 3T dan wilayah yang lebih maju, dan juga peluang pembelajaran yang berkelanjutan. Infrastruktur yang mendukung pembelajaran jarak jauh akhirnya meningkatkan kemungkinan pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan. Siswa dapat mengakses kursus tambahan, materi pelatihan, dan program-program pendidikan lainnya yang dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Dan yang keempat adalah peningkatan efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Nah, infrastruktur pembelajaran jarak jauh memungkinkan distribusi materi pendidik dan pelatihan secara digital dengan mengurangi kebutuhan untuk pengiriman fisik dan penyediaan bahan ajar secara lokal. Hal ini akan mengurangi biaya dan logistik terutama di daerah yang sulit dijangkau, serta terjadi pemantauan dan dukungan yang lebih baik terhadap proses belajar mengajar. Pengawasan dapat dilakukan secara terpusat karena adanya sentralisasi pendidikan dan juga pembangunan infrastruktur tersebut. Dan yang kelima adalah fleksibilitas dalam pengajar. Infrastruktur yang mendukung pelajaran jarak jauh memungkinkan penyusunan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar yang disesuaikan dengan individu. Ini sangat berguna bagi siswa-siswi yang berada di wilayah 3T ini yang mungkin memiliki latar belakang pendidik atau kebutuhan yang sangat beragam. Belum lagi mereka sudah merasakan bagaimana itu rasanya tertinggal, terbelakang, dan juga terluar tersebut. Dan juga akses ke pelatihan gurunya akan meningkatkan kualitas pengajar di wilayah 3T. Guru dapat mengikuti kursus pelatihan, webinar, dan program pengembangan profesional tanpa harus meninggalkan daerah mereka. Oleh karena ini, saya sangat setuju bahwa sentralisasi pendidikan dan juga pembangunan infrastruktur ini sangat berkaitan keras. Dengan ini, pengembangan infrastruktur untuk pembelajaran jarak jauh atau wilayah 3T dapat memperoleh akses yang lebih baik di bidang pendidikan, sehingga pendidikannya akan berkualitas dengan mengurangi kesenjangan pendidikan dan memperbaiki peluang bagi siswa. Dengan ini, sekali lagi saya menyatakan bahwa saya mendukung mosi ini, bahwa Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T.